Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin limikati yaumin ma'lum qiyaman arba'ina sanah syakhisatan absaruhum ila as-sama yantaziruna faslal qada. Wa dzakara al-hadits ila an dzakara waqta sujudil mu'minin qala thumma yaqulu lil mu'minin irfa'u ru'usakum fayarfa'una ru'usahum fayu'tihim nurahum ala qadri a'malihim. ومنهم من يعطى نور مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه فيضيء مرة ويخبو مرة فإذا أضاء قدم قدمه فمشى وإذا أظلم قام. ثم ذكر مرورهم على الصراط على قدر نورهم فمنهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانقضاض الكواكب ومنهم من يمر كشد الفرس ومنهم من يمر كشد الرجل الذي يمر حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تجر منه يد وتعلق أخرى وتعلق رجل وتجر أخرى وتصيبه جوانبه النار. قال فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليها ثم قال الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يؤت أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها fayantaliqu bihi ila ghadirin inda babil jannah fayaghtasil. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullah al-awwalina wal akhirin limiqati yaumin ma'lum qiyaman arba'ina sana syakhisatan absaruhum ila as-sama yantaziruna faslal qada. Artinya Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Nah, dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang ditentukan di hari yang diketahui oleh Allah, dengan berdiri selama 40 tahun yang mata mereka memandang ke langit untuk menunggu keputusan perkara. Nah, itu terjadi di padang mahsyar. 40 tahun berdiri melihat ke atas sambil menunggu kapan dimulainya persidangan, kapan dimulainya panggilan dari Allah satu persatu untuk memeriksa manusia ini. Ibnu Mas'ud menyebutkan hadisnya panjang sampai ia menyebutkan waktu sujud orang-orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yaqulu lil mu'minin irfa'u ru'usakum fayarfa'una ru'usahum fayu'tihim nurahum ala qadri a'malihim faminhum man yu'ta nuruhu mislal jabalil azim yas'a baina yadayhi wa minhum man yu'ta nuruhu asghara min dhalik wa minhum man yu'ta nuruhu mislal nakhlah wa minhum man yu'ta nuruhu asghara min dhalik hatta yakuna akhiruhum rajulan yu'ta nuruhu ala ibhami qadamih fayudhi'u marratan wa yahbu marrah
fa idza adha'a qaddama qadamah famasha wa idza azlama qama thumma dzakara murahum 'ala sirat 'ala qadri nurihim faminhum man yamurru qatarfil 'ain wa minhum man yamurru kal barqi wa minhum man yamurru kas sahab wa minhum man yamurru kan qidadil kawakib wa minhum man yamurru kashaddil faras wa minhum man yamurru kashaddir rijli hatta yamurra alladhi utiya nuruhu ala ibhami qadamih yahbu ala wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi tujarru minhu yadun wa tu'allaku ukhra wa tu'allaku rijlun wa tujarru ukhra wa tusibu jawanibuhun nar. Qala fala yazalu kadzalik hatta yakhlusa fa idza khalusa waqafa 'alaiha thumma qala alhamdulillah laqad a'tani Allah ma lam yu'ti ahadan idh najjani minha ba'da idh ra'aituha fayantaliqu bihi ila ghadirin 'inda babil jannah fayaghtasilu. Kemudian dia Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, angkatlah kepalamu. Lalu mereka orang beriman tadi mengangkat kepala mereka sesudah mereka itu sujud kepada Allah. Dalam waktu yang cukup lawas orang beriman itu sujud, lalu Allah memerintahkan angkatlah kepalamu. Lalu mereka mengangkat kepala mereka. Maka Allah memberi kepada mereka orang-orang yang beriman cahaya mereka menurut kadar amal perbuatan mereka. Maka di antara mereka ada yang diberi cahayanya seperti gunung yang besar. Ia berjalan di hadapannya. Dan di antara mereka ada yang diberi cahayanya lebih kecil daripada yang demikian itu. Di antara mereka ada yang diberi cahayanya seperti pohon kurma. Dan di antara mereka ada yang diberi cahayanya lebih kecil daripada yang demikian itu. Sehingga akhir mereka orang yang beriman tadi adalah seorang laki-laki yang diberi cahayanya di atas ibu jari telapak kakinya. Di atas ibu jari telapak kakinya. Lalu cahaya itu sekali bersinar dan sekali padam. Artinya cahaya yang diberikan Tuhan di ujung ibu jari itu kadang-kadang pajah, kadang-kadang menyala, kadang-kadang pajah, kuruk-kuruk, kayak kunang-kunang. Apabila cahaya itu bersinar, maka ia memajukan telapak kakinya jalan, lalu berjalan. Dan apabila cahaya itu gelap, maka ia berdiri memandang istirahat. Nah, ini jalan menuju ke persidangan, menuju hisab. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lewatnya mereka di atas titian menurut kadar cahaya mereka. Nah, ada yang cahaya diberi seperti gunung tadi, tentu di Siratal Mustaqim itu jalannya cepat. Nah, makin sedikit cahaya makin lambat. Makin lambat jalannya, makin lambat sampai ke seberang menuju surga. Di antara mereka orang yang beriman ada yang melewati titian itu seperti sekejap mata. Sekejap mata sampai ke seberang sana. Ini kada sempat melihat neraka, kada sempat melihat orang-orang di neraka, kada sempat melihat besi-besi yang mengait orang yang jalan di atas titian. Karena begitu sekejap mata sampai ke seberang sana. Di antara mereka ada yang melewati seperti kilat
berkilat memancar. Di antara mereka ada yang melewati seperti awan. Awan itu berjalan di bawah angin. Nah, macam itu. Di antara mereka ada yang melewati seperti menukiknya bintang-bintang. Rajin tuh ada tahi bintang gugur. Nah, kayak itu. Macam itu lajunya jalan menyeberang tuh. Di antara mereka ada yang melewati seperti larinya kuda. Di antara mereka ada yang melewati seperti larinya seseorang laki-laki. Sehingga orang yang diberi cahayanya di atas ibu jari telapak kakinya itu merangkak di atas mukanya. Nah, merayap artinya merayap. Merayap di titian tadi. Kedua tangannya dan kedua kakinya yang ditarik daripadanya satu tangan dan digantungkan tangan yang lain, dan digantungkan satu kaki dan ditarik kaki yang lain. Artinya merayap. Kadang-kadang gugur sebelah betis sebuting masih bakait. Nah, kadang-kadang tangan sebutingnya gugur sudah, tangan sebelah masih bakait. Nahnya berarti harap merayap. Itu orang yang mendapat cahaya di ibu jari batisnya tadi kayak kunang-kunang tadi. Nah, karena di titiannya menyebarang ke itu caranya. Dan semua sisinya mengenai api neraka. Tubuhnya ini sudah hangus dimakan api neraka. Kadang-kadang gugur tadi tangannya. Untung sebelah tangan masih bakait. Kadang-kadang batis gugur, batis sebelah masih bakait. Jadi awaknya ini sudah dijilati oleh api neraka. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka senantiasa ia dalam keadaan seperti itu. Terus macam itu sehingga ia terlepas, akhirnya sampai juga ke Subarang sana, sampai juga ke taman surga. Ini ada orangnya beriman dan diberi Tuhan cahaya tadi sedikit, walaupun demikian jalannya merayap di titian itu, awaknya sudah tajilati api neraka, tapi akhirnya sampai kada gugur. Apabila ia sudah terlepas, artinya manakala ia sudah terlepas, sudah sampai ke seberang, maka ia berdiri di atas tepi neraka. Nah, berdiri di halaman surga sudah nih, berdiri, melihat neraka. Kemudian ia berkata, segala puji bagi Allah, sesungguhnya dia telah memberikan kepadaku apa yang tidak diberikan olehnya kepada seseorang. Asalnya ini saya jangan selamat, padahal inya pandudian nih, padahal orang habisan dah. Nah, dikiranya inya aja yang selamat. Ujarnya, alhamdulillah Tuhan memberi aku yang kada diberikan kepada orang lain. Segala puji bagi Allah, sungguh dia telah memberikan kepadaku apa yang tidak diberikan olehnya kepada seseorang. Karena dia telah menyelamatkanku daripadanya neraka setelah aku melihatnya neraka itu. Lalu ia pergi ke anak sungai pada pintu surga itu. Lalu ia mandi di sana, dibersihkan sehingga tubuh yang bekas dijilati api tadi kembali bersih, kembali bercahaya. Nah, akhirnya hanyar masuk ke dalam surga. Ini termasuk orang yang dihisap yang sulit. Orang di padang mahsyar, dia dihisap oleh Allah, dihitung oleh Allah, hitungan yang sulit, tapi dia selamat. Nah, dia dihitung oleh Allah dengan hitungan yang sulit, tapi dia bisa mempertanggungjawabkan perhitungannya. Nah, jakanya inya kada bisa mempertanggungjawabkan, inya akan gugur. Nah, ini dihitung Allah secara teliti orang ini di waktu dihisab. Dihitung satu persatu nikmat yang diberikan Allah. Macam diberikan mata, kemana menggunakan mata, diberikan telinga, diberikan pendengaran, penglihatan, rasa dan sebagainya. Belum lagi diberikan sihat,
kemana engkau gunakan sihatmu. Nah ini orang diteliti hisapnya. Nah tapi ini orang bisa mempertanggungjawabkan. Ulun diberi sihat, ulun gunakan untuk ini. Engkau berikan mata, ulun gunakan untuk kebaikan ini. Nah dia bisa menyelesaikan hisap walaupun dengan susah payah. Nah maka akhirnya di titian pun dia bisa selamat dengan susah payah juga. Nah kan di situ ada orang yang dihisap, orang yang tanpa hisap. Nah, tanpa hisap ini ya orang-orang yang menyeberang sekejap mata tadi, itu orang yang kada dihisap lagi oleh Allah, orang yang sudah gol. Nah jadi begitu dia sampai ke meja persidangan sudah kada dihisap lagi, selamat. Nah ini orang di titian kayak kilat tadi sudah. Ada orang yang sampai dihisap itu hisap yang mudah, dihisap juga cuma secara garis besar saja, kada diteliti Tuhan. Dihisap juga cuma kada berat, hisap sedikit saja, ditimbang cuma timbang sedikit saja. Nah ini pun dia melalui siratal mustaqim dengan cepat juga, walaupun kada secepat yang tanpa hisap itu. Nah kemudian ada orang yang dihisap dengan hisap yang berat, dengan hisap yang diteliti satu persatu. Nah ini dia sulit. Kalau dia bisa mempertanggungjawabkan segala nikmatnya, dia diterima, ya di titian macam tadi. Nah bagi yang kada bisa mempertanggungjawabkan nikmat Allah, nah gugur di titian itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sirat kahaddis sayfi atau kahaddis sya'rah, wa innal malaikata yunjunal mu'minina wal mu'minat, wa inna Jibril alaihi salam la akhidun bihujzati, wa inni la aqul ya rabbi sallim fazzalluna wazzallatu yawma idin katsir. Artinya titian itu, ujar Nabi, adalah seperti tajamnya pedang atau seperti tajamnya rambut. Dan sesungguhnya para malaikat menyelamatkan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Dan sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam memegang pinggangku. Dan sesungguhnya aku berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah. Maka laki-laki yang tergelincir dan perempuan yang tergelincir pada hari itu banyak. Ini diantara orang-orang yang beriman, yang mana maksiatnya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Maka inilah huru hara titian. Ini huru hara yang terakhir. Bila di sini selamat, sudah selamat selama-lamanya. Dan kejadian-kejadian besarnya, maka panjangkanlah pikiranmu padanya. Panjangkanlah pikiranmu padanya, artinya jadikanlah ini keterangan-keterangan tadi sebagai medan pikir, sebagai tempat tafakur. Nah, kita disuruh bertafakur tentang hadis Nabi tadi, bermacam-macam orang yang lewat di situ. Kita disuruh tafakur, suruh membayangkan kira-kira kita macam apa. Nah, apakah kita ini mungkin kayak kilat menyebarang? Masa ada harapan saku ujar kita nih. Nah, masa ada harapan kayak kilat? Mungkin itu kayak awan. Ada juga harapan kayak awan nyebarang tuh. Dipikir-pikir, masa ada harapan juga kayak awan itu. Nah, turun akan lagi. Mungkin kan kayak kuda berlari. Asa mungkin juga seorang kayak itu kena nyebarang nih kayak kuda cepatnya. Dipikir-pikir, diitihi kelakuan kita, bahasa kada juga. Nah, kayak orang berjalan cepat bang,
Nah paling kada itu mengkadada ini nambah berarti harap tadi. Jadi artinya disuruh kita ini memanjangkan fikir, tafakur, termasuk gulungan nang mana di antara nang tadi menyebarang itu, maka pasti akan terjadi, pasti akan dilalui ini. Sesungguhnya orang yang paling selamat dari huru hara hari kiamat adalah orang yang panjang pikirannya, orang yang banyak tafakurnya tentang itu di dunia. Kalau orang tuh banyak tafakur tentang huru hara akhirat, nah, maka dia di sana akan selamat. Tapi kalau orang itu jarang tafakur, apalagi kada bisa tafakur tentang huru hara hari kiamat, maka di sana kada akan selamat artinya. Karena Allah Ta'ala tidak mengumpulkan di antara dua ketakutan atas seorang hamba. Maka barang siapa takut kepada huru hara ini di dunia, maka ia aman daripadanya di akhirat. Ujar Tuhan dalam sebuah hadis qudsi, wa izzati wa jalali la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnaini idza khafani bid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Demi kemuliaan dan kebesaranku, aku tidak menghimpunkan atas hambaku itu dua takut dan dua aman. Siapa yang takut kepadaku di dunia, akan aku amankan dia di akhirat dari ketakutan. Siapa yang merasa aman akan aku di dunia ini, dia akan ketakutan di hari kiamat. Nah itu artinya Allah kada menghimpunkan. Orang yang dalam dunia ini sudah ketakutanan lawan neraka, di akhirat takutan pulanglah kada mau. Nah orang yang dalam dunia ini asa aman, asa ke surga mati, di akhirat ke surga lah mati, kada mau juga. Kada mau dua aman, kada mau dua takut. Siapa yang takut di sini aman di akhirat. Siapa yang merasa aman di sini, nah di sana bakal ketakutan. Jadi semuaan itu bergantung dengan masalah akhirat. Bila kita merasa aman, nah kita pajang susah. Sa'id bin Jubair mengatakan, salah seorang tabi'in, barang siapa yang merasa bahwa dia mati membawa iman, maka dia akan mati kada membawa iman. Kita ni asa mati asa beriman, bakal kada beriman untuk bila mati. Tapi bila kita khawatir aku ni mati beriman juga kah, mati ini kena husnul khatimah juga kah, mati ini takutan lawan itu, mati bakal beriman, mati bakal husnul khatimah. Nah tadi Allah kada menghimpunkan dua ketakutan dan dua keamanan. Dan tidaklah saya maksudkan dengan takut adalah kehalusan seperti kehalusan, maksudnya kelembutan perempuan, di mana matamu mengalirkan air mata dan hatimu halus ketika mendengar, kemudian kamu melupakannya dalam waktu dekat dan kamu kembali kepada senda guraumu dan permainanmu, maka adakah sedikit pun dari ketakutan itu? Nah, artinya ketakutan yang dimaksud itu bukan ketakutan yang sesaat, bukan ketakutan yang sesaat. Macam kaum perempuan bila melihat TV yang pina sedih menangis, nah, melihat sinetron menangisan binian nih, padahal warna di TV warna dilihat menangis kalau terasa titikan banyu mata. Tapi kita habis sinetronnya, tahu aneh pulangnya, sudah habis filmnya. Nah bukan macam itu yang dimaksud dengan takut ini. Nah bukan takut itu hanya sesaat, artinya setelah itu kembali kepada senda gurau dan permainan. Nah bukan itu yang dimaksud.
Tetapi barang siapa takut sesuatu, niscaya ia lari daripadanya. Nah, siapa takut dengan sesuatu, pasti ia lari daripadanya. Takutan lawan harimau, bukah kita. Takutan lawan ular, bukah kita. Dan barang siapa mengharapkan sesuatu, maka ia mencarinya. Nah, kita mengharapkan duit, kita cari ke sana kemari duit itu. Kita mengharapkan makanan, kita cari kemana-mana warung sagan makan. Nah, kayak itu juga artinya maksudnya. Kalau kita takutan lawan neraka, nah berjauh daripada neraka itu. Namun kita hendak surga, cari surga itu. Maka tidak dapat menyelamatkanmu kecuali takut yang mencegahmu dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala dan mendorongmu kepada ketaatan kepadanya. Itu yang dinamakan takut, sebenar-benar takut kepada Allah. Dan yang lebih jauh daripada kehalusan kelembutan perempuan adalah takutnya orang-orang yang bodoh. Mereka apabila mendengar huru-hara itu, maka mendahului atas lisan mereka permohonan perlindungan. Bila ada orang berkisah neraka, kisah apa, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Secara spontan keluar dari mulutnya ucapan na'udzubillah min dzalik. Saya mohon pertolongan kepada Allah, kami berlindung dengan Allah, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Dan mereka beserta demikian itu terus menerus atas perbuatan-perbuatan maksiat yang menjadi sebab kebinasaan mereka. Dikisahkan orang neraka, na'udzubillah. Kisahkan orang azab kubur, na'udzubillah. Tapi masih aja suka melakukan dosa. Nah, masih suka melakukan maksiat. Nah, ini lebih dahsyat lagi daripada yang pertama tadi. Maka syaitan tertawa daripada permintaan perlindungan mereka. Tertawa syaitannya. Syaitan berlindung tapi bagana. Melindung tapi bagaimana ditawakannya syaitan. Sebagaimana ia tertawa syaitan atas orang yang dituju oleh binatang buas di padang pasir dan di belakangnya ada binting. Maka apabila ia melihat gigi taring binatang buas itu dan runcingnya dari jauh, maka ia berkata dengan lisannya, aku berlindung dengan binting yang kukuh ini dan kuat bangunannya dan kukuh tiang-tiangnya. Ini bersandar di binting. Ada binatang buas, taringnya kelihatan. Ini tenang aja, aku berlindung dengan binting yang kuat. Nah, musimnya begitu berlindung, masuk ke dalam, jangan bagana di situ. Masuk ke dalam, jangan bagana di luar. Aku berlindung dengan binting yang kokoh ini dan kuatnya bangunannya dan kokoh tiang-tiangnya. Ia mengatakan demikian itu dengan lisannya, sedangkan ia duduk pada tempatnya. Maka bagaimanakah demikian itu melepaskannya dari binatang buas itu? Walaupun 10 bisi binting, namun kada dimasuki, kada ada gunanya. Tetap akan diserangnya oleh binatang buas tadi. Nah, dan demikian juga huru-hara akhirat itu. Huru-hara akhirat, mulai azab kubur, mulai lagi dengan padang mahsyar, macam-macam itu huru-hara akhirat. Tidak ada baginya binting kecuali ucapan la ilaha illallah dengan benar. Nah, la ilaha illallah dengan benar. La ilaha illallah hisni, ujar Tuhan. La ilaha illallah itu adalah bintingku ya Tuhan. Paman dakhala hisni, siapa yang masuk ke bintingku, masuk maka
Siapa yang masuk ke bintingku, amina min azabi, dia aman dari azabku. Jadi Allah ini mulahkan binting lawan kita, bintingnya la ilaha illallah. Tapi harus masuk ke dalam binting la ilaha illallah. Artinya jangan hanya kita mengucapkan la ilaha illallah semata, tapi kita kadang mengamalkan makna-makna kandungan yang ada dalam la ilaha illallah itu. Kalau kita mengucapkan semata-mata, manfaatnya sedikit, manfaatnya kada banyak. Nah, kada ada jaminan kita aman daripada azab Allah kalau hanya diucapkan lewat lisan. Kalau kita kada masuk ke dalam la ilaha illallah itu. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam la ilaha illallah, kita bakal aman daripada huru hara macam-macam tadi. Dan demikian juga huru hara akhirat tidak ada baginya binting kecuali ucapan la ilaha illallah dengan benar. Arti benarnya adalah bahwa tidak ada baginya yang dimaksud selain Allah dan tidak ada yang disembah selainnya. Jadi ucapan la ilaha illallah itu ucapan yang sudah sempurna, yang sudah komplit, yang sudah kukuh bila kita mau mengamalkan kandungan dalam la ilaha illallah itu. La ilaha illallah artinya secara zahir tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, jadi itu zahirnya binting. Kalau kita masuk ke dalamnya, oh di situ ada ternyata tidak ada yang kutaati selain daripada Allah. Nah, tidak ada yang kutaati selain daripada Allah. Tidak ada yang kutakuti selain daripada Allah. Jadi pertama kita masuk ke dalam binting itu tidak ada yang kutaati selain Allah. Kalaupun aku taat kepada makhluk itu karena disuruh Allah taat kepada makhluk itu. Taat lawan ibu bapak karena disuruh Allah. Taat lawan laki karena disuruh Allah. Taat lawan Rasulullah karena disuruh Allah. Nah, jadi yang kita taat kepada ibu bapak pada hakikatnya taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah hakikatnya taat kepada Allah. Taat kepada suami hakikatnya taat kepada Allah. Karena taat kepada mereka itu adalah bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kalau kita kawa itu sudah masuk dalam binting. Tidak ada yang kutakuti selain Allah. Kalaupun aku takut sesuatu itu karena disuruh Allah takut kepadanya. Aku takut dengan neraka. Kenapa? Allah nyuruh takut dengan neraka. Wattaqun nar, takutlah kamu akan neraka aja Tuhan. Nah, jakanya Tuhan kada nyuruh takut lawan neraka, aku kada takut kepada neraka. Karena Allah menyuruh takut dengan neraka, maka aku pun takut kepada neraka. Nah, hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kita takutlah kepada itu, takutlah kepada ini, takutlah kepada macam-macam. Nah, aku takuti semua itu karena takut kepada Allah. Jakanya Allah kada nyuruh takuti, kada aku takutin itu. Nah, kenapa kita mesti berhindar dengan binatang buas, berhindar dengan ular, menjauh daripada racun? Karena Allah menyuruh, ku ampusakum, jaga diri kamu, la tulqu ampusakum ila tahlukah, jangan kamu limparkan diri kamu kepada kematian, kepada kebinasaan. Makanya Tuhan kada menyuruh itu kada takutan. Nah, jadi takut kepada siapapun pada intinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk kandungan daripada la ilaha illallah. Jadi mun hendak berbuat ini, nah takuni dahulu hati. Mun aku berbuat ini Tuhan katuju kada? Bah kada katuju, kada jadi. Nah, itu orang dalam binting. Orang dalam binting la ilaha illallah. Mun aku berbuat ini, takuni dulu. Aku melakukan ini, nah Tuhan katuju kada? Mu kada katuju, kada jadi.
Aku hendak makan ini, Tuhan ketujuh kada. Tuhan ketujuh makan. Nah itu orang yang berada dalam binting la ilaha illallah. Bila kita macam itu, kita kada akan menemui huru hara hari kiamat, kada menemui huru hara kubur, kada menemui huru hara mahsyar, kada menemui huru hara macam-macam. Aman, karena Allah menjamin, man dakhala hisni amina min azabi. Siapa yang masuk ke bintingku, dia akan aman daripada azabku. Nah, amun hanya sekedar kita mengucap la ilaha illallah 10.000 sehari, baik juga. Pada kada mengucap pulang, baik juga. Cuma manfaatnya kada seberapa. Kalau kita kada masuk bujur-bujur ke dalam la ilaha illallah. Jadi para ulama dahulu mengajarkan suluk, mengajarkan tarikah kepada kita. Kalau engkau hendak melakukan sesuatu, takuni hati engkau. Karena hati engkau bisa menjawab. Takuni Tuhan ketujuh kada. Ketujuh jalan. Tuhan kada ketujuh kada usah jalan. Walaupun orang sealamanan ketujuh, tapi bila jerah hati Tuhan kada ketujuh ka itu, nah jangan dilawan. Nah, kita hendak melakukan apapun, takuni dulu hati. Takuni hati Tuhan. Aku ka ini ketujuh kada. Bila Tuhan restu, nah sudah restu. Nah jadi takuni hati. Itu orang yang dalam binting tadi. Dan barang siapa menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, hawa nafsu sebagai Tuhan. Nah apa nang hendak jadi, ada perlu betakun lawan hati lagi. Hendak makan, hendak tulak, hendak pakai ini pakai, hendak guring, hendak bangun. Nah, apa nang kehendaknya dikabulakannya, itu ngarannya batuhan hawa nafsu. Kada batuhan Allah itu, orang batuhan Allah itu pasti menunggu restu Allah. Karena Tuhan pang Allah. Orang batuhan hawa nafsu, ya apa yang dikehendaki nafsu jadi sudah. Nah, dan barang siapa menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka ia jauh dari benar pada tauhidnya. Kada la ilaha illallah ngarannya, kada masuk dalam la ilaha illallah. Dan urusannya itu membahayakan pada dirinya. Maka jikalau kamu lemah dari yang demikian itu semuanya, maka jadilah kamu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengagungkan sunnah beliau, rindu kepada memelihara hati orang-orang yang salih dari umatnya, dan mengambil berkah dengan doa-doa mereka. Mungkin kita kada kawa nang kayak tadi, kita kada kawa sudah masuk binting itu. Nah, kenapa? Seraba menunggu Allah Ta'ala. Hendak memakai pakaian ini, takuni hati, hendak memakai ini ketujuh ada Tuhan. Bila hendak ini, nah kada sanggup misalnya itu. Nah jalan nang temudah sedikit, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengagungkan sunnah beliau, mencintai orang-orang yang salih dan mengharapkan doa-doa beliau. Nah itu benar lagi. Ayo jainya kada kawa jalan yang lurus, kadang-kadang maksiat kepada Allah. Cuma kalau urusan membela Nabi Muhammadnya nomor satu. Kalau ada orang menghinakan Nabi, inya pembela nomor satu. Ini maksiat katujuh juga ini kada jadi masalah. Inya kalau urusan maksiat kada kau maampihi. Tapi kalau orang ada melanggar kehormatan Nabi, inya yang pertama membela Rasulullah. Kalau ada orang yang mengganggu orang-orang saleh, inya yang membelanya. Nah, mung kada kawan kayak tadi ya kayak ini barang. Mudah-mudahan di akhirat kita dapat berkat syafaat daripada mereka itu. Itu aja harapannya lagi. Jadi kalau kada kawa lurus di jalan nang bujur, kada kawa. Kan banyak orang yang selamat di akhirat karena kecintaannya kepada Nabi. Ada orang ahli maksiat, dikisahkan nih, kisah ulama-ulama bahari, ada orang ahli maksiat. Kalau melihat ada
tulisan di situ ada ngaran Nabi Muhammad, kelihatannya ada di tengah jalan. Nah, di tengah jalannya ada tulisan Muhammad. Oh, diambilnya. Oh, siapa mandak nih? Ngaran Nabi nih. Nah, diambilnya ngaran Nabi tadi, diciumnya ngaran Nabi tadi. Diandaknya ke atas, dibawanya ke rumah. Nah, ada yang bermimpi bahwa Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, kenapa? Karena ini bujur orang ini maksiat, cuma sekali melihat ngaran Nabi ada di tengah jalan dijajak-jajak orang, ini marah. Nah, ini kada senang ngaran Nabinya dihinakan orang. Nah, itu ngarannya mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Nah, jadi jalan yang kedua, kalau kada kau masuk ke dalam benteng la ilaha illallah, maka cintailah, agungkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cintailah orang-orang yang salih dari umatnya, dengan doa, mengambil berkah dengan doa-doa mereka, maka mudah-mudahan engkau memperoleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau syafaat mereka orang-orang salih, maka engkau selamat dengan syafaat tadi. Selamat dengan syafaat itu. Jika adalah engkau sedikit barang perniagaan, nah, amal sedikit kita, amal ibadah sedikit, cuma kemenangan kita sangat mencintai Rasulullah, sangat mengagungkan orang-orang yang dicintai Rasulullah. Nah, itu bersyafaat mereka. Kemudian sifat syafaat. Nah, diumumkan minggu akan datang Kamis kita libur karena hari raya Idul Adha, dan sembahyang Id insyaallah jam 7.10 hari Kamis tuh. Dan juga jemaah laki-laki disarui semuaan untuk mengikuti haul arwah ayah yang ke-22 di musalla ini jam 8.15 waktu. Jam 8.15 waktu hari Sabtu tanggal 26 September. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيا أيها الرجل منهم شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم بذلك عليه.